Sehat bersama saya Intan Somadina dan saya Dr. Vito Damai. Nah, Intan, aku tahu pasti kamu udah pingin banget nyicipin yang ada di depan kita semua ini sekarang. udah pingin banget dok. Nah karena aku udah pingin banget nyicip nih, karena aku kan suka nggak kontrol kalau udah nyicip. Udah ada di tengah-tengah kita Dr. Samuel nih, ahli gizi klinik yang bisa nyetop aku. Dan juga nyetop kita semua yang ada di sini dan juga para pemirsa di rumah bahwa ada batasannya, tapi masih boleh makan kan? Ya. Masih, Oh iya langsung. iya, Berarti langsung. seneng dong semuanya ya. Dok ini kan Ya. matcha kan ini teh hijau bubuk ya. Ya. Bedanya apa sih dok teh hijau bubuk ini dengan teh hijau yang biasa diseduhnya? Ya, jadi itu sangat berbeda. Kalau teh hijau bubuk matcha ini, dia merupakan dari beberapa banyak daun teh, batang teh semua diolah, dihaluskan jadi bubuk. Oh. Artinya dia lebih konsentrat. Artinya dia kandungan zat gizinya lebih banyak Oh, jadi lebih dibanding bagus. kalau Anda nyeduh cuma teh hijau. Oh, jadi kalau untuk kandungan gizinya ini lebih bagus. Lebih bagus karena dia lebih tinggi kandungan gizinya. Karena ya, dia dari banyak daun teh. Senang sekali berarti pasti, dokter. Aku tuh biasanya ya bubuk matcha ini aku campur sama susu, sama gula. Oh jangan nih dok, dokter langsung mukanya langsung galak. Itu yang salah. Anda dicampur dengan susu, dicampur dengan gula, susunya full cream lagi. Nah itu yang membuat makanan yang Anda makan yang tadinya sehat menjadi tidak sehat. Oh gitu, jadi pengolahannya dok ya. Iya. Nah dok, ini ada fakta mitos yang beredar nih, bahwa rutin konsumsi olahan matcha bisa meredakan peradangan. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Ya. Kenapa? Kenapa? Karena dia mengandung satu zat yang namanya polifenol, ya, dan dia akan mengurangi proses peradangan. Oh. Peradangan di mana? Di seluruh tempat di tubuh kita. Wow. Iya, jadi bagus sekali makanya ini. Oh berarti konsumsi matcha tuh bisa membantu memperbaiki regenerasi sel dong dok? Yes, benar sekali. Oh ini jadi fakta. Fakta. Oh jadi bisa juga dok. Aduh dokter maaf ya, dari tadi dokter ngomong aku tuh karena kan doyan banget matcha, jadi kayak banyak banget gitu loh. Jadi aku tahu pasti biasanya yang dipikirkan meregenerasi sel itu bagi para perempuan muda, apalagi seperti Ya. Intan, adalah bagaimana supaya tetap awet muda maksudnya. Ya, benar sekali. Pakai matcha itu benar sekali. Kenapa? Karena dia tinggi akan kandungan antioksidan. Antioksidannya golongan yang namanya epigalokatekin galat. Nah, itu salah satu jenis antioksidan yang ada di dalam teh hijau. Tapi kandungannya jauh lebih tinggi di dalam matcha dibanding dengan teh hijau. Oh. Hampir dua iya, kali iya, iya, lipat. iya. Ya, dan antioksidan yang tinggi itu punya efek menangkal radikal bebas. Penyebab penuaan salah satunya terutama yang wanita, kulitnya jadi keriput, kulitnya jadi tidak cerah, itu karena kolagennya dirusak oleh radikal bebas. Nah, radikal bebas ini ditangkal sama si antioksidan yang ada di dalam matcha. Oh gitu. Ya menarik sekali nih, pasti soalnya tadi Intan udah menyebutkan bahwa ada yang suka makan itu dicampur dengan susu. Bagaimana kalau dengan minuman kekinian saat ini yang bisa dicampur dengan kopi misalnya? Minum kopi, dia kandungan kafeinnya akan menjadi lebih banyak lagi. Ya, jadi ini sangat tergantung kondisi tubuh seseorang, kafein. Kenapa? Karena ada orang minum kopi langsung berdebar. Oh iya. Tapi ada orang minum kopi enak-enak saja. Itu secara genetik dapat dijelaskan bahwa minum kopi itu pada orang dengan gen tertentu itu berbahaya, tapi pada gen tertentu justru menguntungkan. Kalau Anda minum kopi tidak berdebar ya, tidak ada efek samping, dicampur dengan matcha, boleh saja, tapi kafeinnya jadi akan lebih meningkat. Nah dok, dan ini berkaitan dengan pembuluh darah nih. Katanya Ya. pembuluh darah bisa menjadi sehat dengan mengkonsumsi matcha. Ini fakta atau mitos? Fakta. Kenapa? Karena pembuluh darah itu dia tidak sehat, biasanya dirusak oleh si radikal bebas yang lepas di tubuh kita. Apa penyebabnya? Contoh, Anda stres, Anda terpapar sinar matahari, Anda menghirup asap rokok, itu radikal bebas. Dia akan merusak dinding pembuluh darah. Nah, si matcha kan tinggi antioksidan. Dia akan menangkap tuh si radikal bebas sehingga pembuluh darahnya aman dari kerusakan akibat radikal bebas.
Wow. Ini penting banget ya, apalagi kalau orang yang memang sudah punya bakat kolesterol tinggi, selain makan juga yang lain-lain ya, makan-makan yang kita tahu bahwa itu nggak boleh buat kesehatan, dia makin gampang merusak karena akibat adanya radikal bebas tersebut. Jadi matcha ini bisa membantu melindungi supaya tidak sampai membuat kerusakan yang lebih Ya. lanjut. Benar sekali. Iya. Nah dok, kalau sebelum makan nih, aku minum matcha dulu. Itu gimana, bagus nggak? Bagus, Bagus. boleh selama lambung kamu tidak bermasalah. Oh, jadi Karena memang sesuai kondisi hati-hati, juga matcha ya? itu mengandung kafein. Kalau 1 cup atau 1 cangkir kopi, itu kafeinnya sekitar 75 sampai 90 gram. Nah, si matcha itu sekitar 35. Jadi hampir setengahnya. Iya, iya, Artinya tetap ada kafeinnya kan? Iya. Nah, kafein itu akan merangsang asam lambung. Nah, itu yang akan berbahaya. Tapi dikonsumsi setiap hari boleh dong? Boleh selama lambung Anda sehat. Maksa Kenapa kok banget dokter? kayaknya ya Intan ini ya, kayak pengen banget gitu harus langsung. Iya, pokoknya kayaknya matcha itu harus selalu ada Harus di banget menu aku kayaknya setiap hari ya. gitu. Setelah sedikit terus langsung disikat matcha nih langsung. Iya. Nah, ini tadi kita udah ngomong mengenai kolesterol tadi sebenarnya. Ya. Bagaimana kita kalau bisa mengatasi kolesterol dengan konsumsi matcha? Tapi jangan jawab dulu dok, karena kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Yang kembali lagi nih di Ayo Hidup Sehat. Tadi ngomong-ngomong tadi ada pertanyaan yang belum terjawab tadi. Iya. Bagaimana dengan kolesterol yang bisa dikendalikan katanya dengan mengkonsumsi matcha? Ini fakta atau mitos? Fakta. Wow. Kenapa ini, tuh dok? ini senang banget karena kolesterolnya menjadi masalah bagi sebagian besar mungkin orang ya yang lagi menonton ini sekarang mungkin ya. Fakta. Kenapa? Karena metabolisme kolesterolnya menjadi lebih tinggi. Kenapa? Karena di dalam matcha tadi saya bilang ada kafein. Kafein itu menyebabkan metabolisme lemak, bukan hanya kolesterol. Lemak di tubuh pun akan metabolismenya akan lebih cepat sehingga dia akan lebih membakar. Makanya kolesterolnya akan lebih terkendali. Nah, bagaimana nih misalnya nih ya ada orang mau improvisasi, mereka olahraga tapi dengan minumnya matcha. Nah, gimana tuh? Nggak apa-apa, silakan improvisasi. Jadi mau olahraga minum matcha dulu. Iya. Karena matcha itu kan kafein. Jadi dia olahraganya akan lebih bergairah. Karena lebih terbakar juga lemaknya ya. Ada kafeinnya, iya, dok, ya. karena ada kafeinnya. Aduh. Nah, ini tadi ya. Tadi hampir lanjutannya bagaimana cara bikin matcha sampai bisa dibikin makanan kayak gini ya? Aduh, ini bilang aja dokter Vita emang pingin dari tadi. Dari Aduh, udah aku ngiler. juga dari tadi udah ngiler banget, cuman dok Sam dari tadi udah ngelirik-lirik gitu. Dok, ini juga Ya. nih banyak fakta mitos yang beredar. Kenapa? Bisa meredakan radang sendi dengan rutin mengkonsumsi matcha atau teh hijau bubuk. Ini fakta atau mitos? Jadi si matcha ini tadi kan saya sudah bahas, dia punya efek anti-inflamasi, anti peradangan. Peradangan di mana? Di semua tempat. Jadi Oh, ini berarti fakta. fakta. Oh, Fakta. wow. Peradangan sendi akan lebih diatasi dengan mengkonsumsi matcha. Oh, jadi semua peradangan apapun bisa diatasi? Bisa dikendalikan. Oh, terus cara mengkonsumsinya gimana dok? Cara mengkonsumsinya, Anda kalau mau sehat, Anda mau awet muda, paling enggak sehari itu 2 cup matcha. 2 cup matcha. 2 cangkir matcha. 2 cangkir matcha itu Dan saat apa? maksimalnya itu sampai 5 cangkir. Maksimal 5 cangkir. Kenapa ada maksimal? Karena dia di dalamnya mengandung kafein. Kalau kafeinnya terlalu tinggi, itu juga nggak bagus buat tubuh Oke, kita. oke. Nah, kalau tapi memang jangan campur gula terlalu banyak Loh, ya. Nanti malah pasti jadi jangan campur gula, campur lagi pakai susu, semua gula ya. Jangan berpikir bahwa gula Jawa, gula merah, gula aren itu katanya gula sehat. Jangan terkecoh. Itu semua tidak boleh. Yaitu termasuk gula. Gula itu merusak sel tubuh kita. saya takut soalnya Intan jadi khilaf dan juga pemirsa yang lain di rumah. Oke, ini yang salut mengenai tadi matcha yang punya kafein juga katanya. Nah, ini katanya ini bisa meningkatkan konsentrasi karena matcha ini kan punya kafein tadi. Ini fakta atau mitos? Ya, fakta. 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 Dia dapat meningkatkan konsentrasi dan dia memberikan mood yang baik. Kenapa? Karena dia mengandung tadi kafein, konsentrasi akan lebih tajam, lebih alert, lebih perhatian. Kemudian dia juga akan lebih menenangkan moodnya. Kenapa? Karena dia mengandung yang namanya L-theanin. L-theanin itu yang ada di teh hijau. Dan tadi saya katakan matcha itu kadarnya jauh lebih tinggi 3 kali dibanding teh hijau. Jadi L-theaninnya lebih tinggi. Hasilnya apa?
mood kita juga lebih nyaman. Kamu ketawa terus, Intan, kenapa ya? Karena enggak, karena aku tahu dokter Vito dari tadi ngunyah itu karena memang lapar ya. Iya. Dok, tapi matcha ini bisa menimbulkan ketagihan nggak? Ketagihan? Enggak, ini bukan kelompok, golongan, obat atau makanan yang menyebabkan kita adiksi, ketagihan. Iya. Yang dimaksud ketagihan itu kalau kita makan selalu jumlahnya harus lebih banyak. Oke. Tidak akan menyebabkan Ya, ketagihan. walaupun menimbulkan efek tenang tapi tidak menimbulkan ketagihan ya. Nah, inilah efek yang berlawanan yang memang tidak kita inginkan. Katanya kalau punya matcha ini ada kafein juga. Jadi ini bisa meningkatkan tekanan darah. Apakah ini fakta atau mitos? Atau malah menurunkan tekanan darah? Jadi gini, ini bisa fakta, bisa mitos. Kenapa Ya. tuh, Dok? Kenapa? Karena fakta dia dapat menurunkan tekanan darah kalau orangnya itu tahan terhadap kafein. Tahan terhadap kafein di matcha itu tinggi juga yang namanya kalium. Kalium itu bagus sekali untuk orang-orang yang punya tekanan darah tinggi. Dan di matcha seperti tadi saya katakan, dia punya efek antioksidan yang kuat. Antioksidan itu mencegah kekakuan pembuluh darah. Kekakuan pembuluh darah itu salah satu penyebab tekanan darah akan meningkat. Nah, tapi dia menjadi fakta dapat meningkatkan tekanan darah untuk orang-orang yang tidak tahan terhadap kafein. Karena kafein di matcha cukup tinggi. Oh gitu. Ya. Nah, gimana Dok kalau dengan diabetes? Orang yang pantang dengan orang yang dengan riwayat diabetes ini pantang untuk mengkonsumsi matcha atau teh hijau bubuk ini. Ini Itu fakta atau mitos? Mitos. Mitos. Justru orang diabetes harus banyak mengkonsumsi si matcha. Kenapa? Karena di matcha penelitiannya dia akan mengaktifkan reseptor insulin. Reseptor insulin itu tempat melekatnya insulin di permukaan sel untuk menarik gula yang ada di darah masuk ke dalam sel. Kalau gulanya masuk ke dalam sel, di dalam sel itu gula akan diolah, dirubah menjadi tenaga. Kadar gula darahnya akan menurun. Jadi bagus buat orang diabetes. Oh justru bagus ya Dok Bagus. ya? Cuman ya itu dengan catatan ya, Iya. jangan pakai gula. Iya, jangan pakai gula, jangan jelas kan? pakai sirup, pakai Iya. coklat, jangan. Ini syarat dan ketentuan masih berlaku ya, tetap. Ya. Nah, tapi ini kalau kita dengar bahwa ini banyak sekali manfaat kesehatan dari matcha ini, yang nyata tadi anti radikal bebas, juga antioksidannya, dan juga tadi menurunkan tekanan darah pada orang tertentu, dan juga bantu menjaga orang yang punya penyakit gula. Bagus banget sekarang. Tapi ada yang paling penting bagi orang-orang seperti Intan yang selalu menjaga kesehatan dan juga menjaga berat badannya. Ini Dok ya, ini katanya matcha ini bisa membantu menurunkan berat badan. Ini fakta atau mitos? Fakta. Oh fakta? Fakta. Karena kalorinya rendah ya? Bukan kalorinya rendah, ya, namanya aja teh. Teh itu pasti kalorinya rendah. Tapi yang paling penting dari matcha, yang dapat berefek mencegah obesitas, dia punya efek apa? Pembakaran lemak yang dikenal dengan lipolisis. Siapa yang membakar? Itu yang ada di dalam matcha, kafeinnya punya efek membakar lemak, kemudian katekinnya yang saya bilang tadi epigalokatekin galat. Nah, itu punya efek pembakaran lemak. Jadi bagus buat orang-orang yang pengen tetap langsing. Aduh, ada deh yang pengen, pasti aku tahu deh. Aku Pemirsa di rumah juga bahagia. aku yakin pasti pada pengen langsing deh. Nah, tapi sekarang gini, semua itu pasti ada batasnya. Dari semua matcha ini kita udah tahu bahwa banyak benefitnya, banyak manfaat buat kesehatan. Apa sih batasannya dan bagaimana tips-tipsnya Dokter Samuel agar bisa memberikan manfaat yang optimal dari matcha ini? Ya, jadi Anda minum matcha sehari itu 2 cup, 2 cangkir, antara 2 sampai 5 cangkir. Jangan berlebihan, ya. Kenapa 2 cangkir? Untuk kita mendapatkan efek-efek antioksidannya, anti radangnya, kemudian efek membakar lemaknya, ya. Tapi kenapa nggak boleh berlebihan? Nggak boleh lebih dari 5 cangkir? Karena kalau lebih dari 5 cangkir, asupan kafeinnya menjadi tinggi. Asupan kafein yang tinggi itu akan mengganggu orang yang tidak tahan terhadap kafein. Dan dia bisa meningkatkan tekanan darah kalau kafeinnya terlalu tinggi. Itu. Aduh dokter, dari tadi ngomongin matcha atau teh bubuk hijau, itu aku udah nggak sabar banget. Aku pengen
ngabisin ini nih, minuman olahan matcha. Karena banyak banget kan minuman Ini olahan jangan, karena ini gulanya lihat loh di bawah. tahu ya tadi ya. Lu gimana? Baru komi gitu. Ini yang dimakan. Ya udah deh ini dokter. campur Ya oke air. oke oke. Aku minum deh. Kalau gitu dokter nggak apa-apa pulang dulu loh. Biar nggak kelihatan ya. Biar kalau nggak kelihatan kalau aku minum. Oke dokter Samuel makasih banyak dok. Ini Oke. banyak banget. Aduh manfaatnya. Terima kasih. Nah sambil aku mau Yo. minum nih minuman olahan matcha, kita lihat dulu nih minuman olahan matcha berikut ini.